bola bebas. Ada berita nih bos, dari kekalahan Indonesia versus Jepang, di mana ada 5 penyebab kekalahan setelah Indonesia kalah 4-0 atas Jepang. Serangan balik mengesankan, tapi lawan kita itu ada Raja Asia bro. Jerman aja bisa ngalahin mereka coba. Ini fakta-faktanya bro, 5 penyebab kekalahan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami kekalahan saat bertemu dengan Jepang dalam pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat bertemu dengan Jepang dalam pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada laga yang berlangsung Jumat 15.11 malam WIB itu. Skuad Garuda tunduk dengan skor 0-4 dari Jepang dalam pertandingan yang digelar di GBK bro. Jepang tampil sangat dominan meskipun status sebagai tim tamu. Berdasarkan data-data nih bos, di lapangan Jepang menguasai bola 66%, sementara Indonesia hanya menguasai 34%. Akibat hasil ini, Indonesia kini berada di posisi terbawah klasemen grup C dengan hanya mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 13 poin. Ada beberapa faktor nih bos yang menyebabkan pasukan Sintayong yang kalah telak dari Jepang. Apa saja? Simak ini faktor-faktornya. Yang pertama, serangan balik memukau, penyelesaian kurang tajam. Indonesia memulai pertandingan dengan strategi yang matang, mengadakan serangan balik yang terencana. Pada babak pertama, Jai Ijaz dan rekan-rekannya berhasil menjalankan taktik ini dengan sangat efektif. Pemain Indonesia kerap kali mengirimkan umpan-umpan terobosan ke belakang garis pertahanan Jepang. Meskipun umpan tersebut masih berada di luar kotak penalti, Ragnar Oramango dan Rafael Strike beberapa kali berhasil menerima umpan dengan baik. Keduanya mampu menerobos lini pertahanan Jepang dan menciptakan peluang. Sayangnya penyelesaian akhir dari tim Indonesia belum maksimal. Selain itu, seringkali jumlah pemain Indonesia di dalam kotak penalti masih kurang memadai. Yang kedua, pengaruh signifikan cedera Kevin Dix. Pada laga debutnya, Kevin Dix mengalami tantangan yang sangat berat. Ia ditugaskan sebagai wingback kanan dengan tanggung jawab besar untuk mengawal Kaoru Mitoma. Sebuah tugas yang tidak mudah bagi bek berusia 28 tahun ini. Sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit 41, Kevin Dix mengalami 2 kali benturan yang membuatnya terjatuh. Benturan kedua inilah yang menyebabkan cedera serius, memaksanya untuk digantikan. Terdapat jeda waktu antara cedera yang dialami Kevin Dix dan saat ia diganti selama periode ini. Tim Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Pada momen kritis ini terbuka celah di sisi kanan pertahanan Indonesia yang dimanfaatkan oleh Mitoma dengan umpan-umpan matangnya. Yang ketiga, strategi ampuh Jepang menemukan peluang. Pada awal pertandingan Indonesia menunjukkan pertahanan yang sangat ketat. Kevin Dix dan Kelvin Verdonk tampil dengan disiplin tinggi, menempatkan 5 pemain sekitar kotak penalti untuk menjaga lini belakang. Hal ini membuat Jepang kesulitan menemukan celah untuk menyerang. Namun memasuki menit ke-20, Jepang berhasil menemukan strategi untuk menembus pertahanan kokoh Indonesia. Daichi Kamada sering turun ke area tengah, memancing Rizky Ridho keluar dari posisinya di garis pertahanan. Tidak hanya itu, Minamino juga aktif bergerak di area antara bek dan gelandang Indonesia. Ruang kosong yang tercipta di depan kotak penalti Indonesia dimanfaatkan dengan baik oleh Jepang, terutama dalam 10 menit terakhir. Yang keempat, kekuatan skuad dan keunggulan individu tim Jepang. Jepang tidak hanya unggul dalam hal strategi, tetapi juga dalam kemampuan individu para pemainnya. Keunggulan individu inilah yang memungkinkan strategi yang dirancang oleh Hajime Moriyasu dapat dijalankan dengan sempurna oleh tim Jepang. Ketika Indonesia memberikan tekanan pada babak kedua, para pemain Jepang tetap tenang, bahkan dalam situasi genting akibat lemparan ke dalam dari Pratama Arhan.
Kiper Shin Suzuki tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Kedalaman skuad Jepang juga menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan permainan sepanjang pertandingan. Yukinari Sugawara yang masuk pada menit ke-62 berhasil mencetak gol juga. Hanya 7 menit kemudian, para pemain pengganti Jepang memiliki kualitas yang setara dengan pemain inti, menjadikan mereka layak menjadi sebagai Raja Asia. Yang terakhir, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan eksekusi bola mati. Selain mengandalkan serangan balik, tim Indonesia juga berhasil menciptakan beberapa peluang bagi skema lain. Namun hingga kini Indonesia belum berhasil membuatkan peluang-peluang secara optimal. Skema bola mati yang diterapkan belum mampu menghadirkan ancaman berarti bagi lawan. Padahal Indonesia memiliki eksekutor bola mati yang handal seperti Tom Haye dan Nathan Chow. Meski demikian, diperlukan strategi yang lebih terencana agar peluang-peluang tersebut bisa berbuah gol. Sekian dan terima kasih. Itulah 5 fakta singkat yang menyebabkan kekalahan Timnas Indonesia antara Jepang dan Timnas Indonesia. Salam bola bebas. Jangan lupa di like dan subscribe. Dukung konten ini selalu. Salam bola bebas.